Nah, sekarang masuk bab lain, yakni najis. Macam-macam najis. Nah, najis terdiri dari satu, yakni A, air kencing, dua, kotoran besar, C, mani manusia, D, bangkai, E, darah, F, anjing, G, babi, H, minuman yang memabukkan. H, minuman yang memabukkan berdasarkan ihtiyat wajib. I, orang kafir yang tidak percaya terhadap agama-agama langit. Yahudi, Nasrani, Zoroaster, dan Islam. Nah, kalau kita dulu saya lihat aslinya. Iya, betul. Jadi kalau di buku Diktat Antum itu, dan Tahrirul Masail, Tahrir al-Masail, itu memang tidak dijelasin. Tapi kalau di Muntakhabul Ahkam dijelasin. Kencingnya siapa? Nah, eh, dalam kurung aja ya barangkali eh, saya rombak. Macam-macam najis. Najis terdiri dari A, air kencing, titik. Atau kurung. Kurung aja deh. Kurung. Air kencing, kurung. Dari binatang yang nafsu sa'ilah, nafsu al minus sa'ilah, S-A-A. Apa? Iya, S-A-A. Sa'ilah. Air kencing dalam kurung dari binatang yang nafsu, nafsu kayak nafsun, nafsu al garis miring, apa, bukan garis miring, strip, sa'ilah, yakni nafsu sa'ilah, nafsu al sa'ilah. Dan haram dagingnya. Saya ulang ya. A, air kencing dalam kurung dari binatang yang nafsu sa'ilah dan haram dimakan, bukan haram dagingnya, haram dimakan. Memang haram dagingnya, tapi maksudnya lebih enak haram dimakan. Tutup kurung, tutup kurung. Nah, saya jelasin. Apa nafsu sa'ilah, nafsu al-sa'ilah? Apa maksudnya nafsu sa'ilah atau nafsu al-sa'ilah? Nafsu sa'ilah itu adalah binatangnya itu kalau disembelih, darahnya itu keluarnya menekan, muncrat, semburat. Nah, itu disebut nafsu sa'ilah. Jadi, kencing binatang yang najis adalah dua ciri. Satu, nafsu sa'ilah, yakni kalau disembelih muncrat darahnya, tidak seperti cicak. Cicak kalau disembelih tidak muncrat darahnya. Tikus kalau disembelih muncrat darahnya. Nah, dua ciri ya yang najis kencingnya binatang.
binatang ini memiliki dua ciri. Satu, kalau disembelih muncrat darahnya, dan binatangnya termasuk binatang haram dimakan. Jadi kalau binatangnya halal dimakan, maka kencingnya tidak najis. Kotor saja tapi tidak najis. Seperti sapi, seperti kambing. Begitu. Nah, mungkin binatangnya haram, tapi disembelih tidak keluar darah. Juga tidak muncrat darahnya. Nah, itu juga tidak najis. Seperti cicak, serangga. Itu serangga-serangga haram dimakan. Nah, tapi kalau disembelih tidak keluar apa? Tidak keluar darahnya, tidak keluar secara muncrat, menekan. Nah, seperti cicak, kecoa, jangkrik. Nah, jadi itu kencingnya tidak najis. Pernah lihat enggak jangkrik kencing? Saya nggak pernah ngelihat. Ala kulli hal, bicara hukumnya, jadi disebutin semua. Itu air kencing. Yang kedua, B ya. Yang B, kotoran besar. Dalam kurung, keterangannya sama dengan A. Jadi, kalau binatangnya itu halal, beraknya tidak najis, kotor, kayak lumpur lah kotor, tapi tidak najis. Jadi jangan terus kalau kotor terus ke masjid. Ya, kalau kadang-kadang Wahabi sering goda itu. Oh, kalau kotoran tidak najis, ke masjid pakai kotoran. Iya, emangnya lumpur tidak najis, kok ke masjid pakai lumpur. Itu ya. Tidak pakai lumpur. Nah, jadi binatangnya memiliki dua ciri, nafsu sa'ilah dan haram. Baru kotorannya najis. Kalau satu saja cirinya, maka kotorannya tidak najis. Misalnya haram saja, tapi tidak nafsu sa'ilah. Atau nafsu sa'ilah saja, tapi tidak haram. Begitu. Terus mani. Nah, mani ini juga begitu. Mani siapa ini yang najis? Semua mani. Nah, kalau didiktatkan disebut mani manusia. Mani manusia. Di kitab asli juga yang Tahrirul Masail disebut apa? Mani manusia. Tapi kalau kalau di Muntakhabul Ahkam ini yang sudah dikerjakan oleh para pemberi fatwa kantor rahbar, dikatakan apa? Al-mani minal hayawan din nafsis sa'ilah. Mani dari binatang yang nafsu sa'ilah. Jadi dirubah saja itu mani manusia, dirubah menjadi mani binatang yang nafsu sa'ilah, bukan dalam kurung ya. Begitu saja sudah. Mani dari binatang yang nafsu sa'ilah. Nah, manusia ini termasuk binatang bukan? Termasuk. Dan nafsu sa'ilah dan haram dagingnya. Jadi manusia kalau disembelih itu darahnya keluarnya muncrat, menekan, semburat. Begitu. Nah, jadi dirubah ya, mani manusia diganti mani binatang yang nafsu sa'ilah. Nah, di sini tidak perlu haram dagingnya kalau mani. Jadi biar halal dagingnya kayak kambing, kayak sapi, maninya tetap apa? Najis. Terus D. Apa disebut D? Bangkai. Ini juga di jasad mati itu diganti dengan bangkai dari binatang yang nafsu sa'ilah. D. Bangkai dari binatang yang nafsu sa'ilah.
Jadi sama. Tidak harus haram dagingnya. Jadi biar halal, kalau bangkai berarti najis. Bangkai itu apa? Yakni yang mati dengan tidak disembelih. Tanpa disembelih dulu mati. Nah, begitu, itu disebut bangkai. Apalagi bagian badannya yang terpisah. Ini keterangan dari saya ini ya, bukan terjemahan. Jadi yang dimaksud bangkai bukan hanya binatangnya yang mati tanpa disembelih itu, tapi termasuk bagian badan dia yang terpisah. Misalnya ayam, kakinya putus. Apapun alasannya, misalnya ditabrak kereta api lah atau apa, kakinya putus. Ayamnya hidup, kakinya putus. Nah, kakinya yang putus itu termasuk bangkai. Begitu. Udah ya, D itu bangkai. Bangkai dari binatang yang nafsu sa'ilah. Kalau mau dikasih kurung, terserah. Dalam kurung, seutuhnya atau sebagian badannya yang terpisah. Itu kurung. Seutuhnya itu maksudnya apa? Jadi yang disembelih tanpa, antum harus ngerti itu. Ketika dikatakan bangkai, yakni yang tidak disembelih secara Islam. Yang tidak disembelih secara Islam. Mungkin disembelih tapi tidak secara Islam. Nah, itu dihukum bangkai. Atau bagian badannya yang terpisah dari binatang yang masih hidup. Itu disebut bangkai. Oke. Nah, darah. Nah, darah boleh dalam kurung, kembali lagi ke kurung, dalam kurung, dari binatang yang nafsu sa'ilah. Darah dari binatang yang nafsu sa'ilah. Manusia juga binatang nafsu sa'ilah. Nah, darah ini dari nafsu sa'ilah. Jadi kalau tidak nafsu sa'ilah, seperti misalnya cicak, seperti lalat, nah, darahnya itu tidak najis. Begitu. Nyamuk, darah nyamuk. Nah, kalau masih dikatakan darah manusia, baru pindah misalnya, mungkin nanti beliau sendiri punya pandangan. Tapi kalau tidak punya pandangan berarti tidak punya fatwanya, maksudnya di sini berarti bisa mengikuti fatwa Imam Khomeini yang taqiq prarahbar ya. Nah, di fatwa Imam bagaimana? Nah, kalau sudah dikatakan pindah ke nyamuk, sudah dibilang darah nyamuk, maka darah yang dari manusia tadi sudah menjadi suci. Kapan pindahnya? Ya terserah kepada uruf. Kalau saya melihat darah manusia di nyamuk itu dikatakan darah nyamuk manakala sudah kehitam-hitaman. Itu perkiraan saya, entah berapa jam setelah makan manusia itu. By the way, itu apa namanya, darah ya. F anjing. F anjing. Anjing darat, dikasih anjing darat, ditambahi darat. Anjing laut tidak najis. Anjing darat. G, babi, babi darat. Sudah. Jadi binatang yang najis itu hanya dua, anjing dan babi darat. Selainnya tidak najis. Walaupun mungkin haram, tapi tidak najis. Jadi binatang yang asli najis itu hanya anjing dan babi darat. H, minuman yang memabukkan berdasarkan ihtiyat wajib. Yani minuman yang memabukkan apa saja? Bir, fakko,
Ada istilah fikih fakko, yakni bir yang dibuat dari gandum. Nah, tapi kalau di apa namanya? Kalau di buku Muntakhabul Ahkam ini ada 10 disebutkan najisnya. Yakni khamar sendiri, fakko sendiri. Fakko, yakni biasanya minuman keras juga, tapi dibuat dari gandum. Terus I orang kafir yang tidak percaya terhadap agama langit. Nah, yakni apa? Agama langit itu apa? Yahudi, Nasrani, Zoroaster, dan Islam. Zoroaster ini agama langit. Ada nabi-nabinya, Zoroaster 1, Zoroaster 2, kalau nggak salah begitu. Atau, iya begitu kurang lebih. Kalau di dalam kitab Muntakhabul Ahkam juga disebut yang ke-10, yakni J berarti. Tambahin saja sudah, karena saya belum cek keabsahan daripada kitab Tahrirul Masail ini. Tapi kalau Muntakhabul Ahkam sudah jelas keluaran dari pemberi, beberapa orang, bukan satu orang, beberapa orang dari pemberi fatwa di kantor Rahbar. Dan saya langsung mendapat dari kantor Rahbar nih waktu itu. Nah, tulis saja J, yakni H-I-J. J, keringat unta yang pemakan kotoran manusia atau diperkosa oleh manusia. Yani onta ketika suka memakan kotoran manusia, nah itu keringatnya menjadi najis. Jadi J ya, keringat onta yang suka memakan kotoran manusia. Sudah ya? Nah, jadi ini najis. Jadi ada berapa semua? 10. Sebenarnya pada hakikatnya 11 jadinya. Yakni kencing 1, kencing 2, kotoran besar 3, mani 4, bangkai 5, darah 6, anjing 7, babi 8, minuman memabukkan 9, fakko 10, orang kafir 11, keringat unta. Begitu. Perhatian, segala sesuatu berada dalam hukum tahara, yakni suci, kecuali Tuhan menghukumi kenajisannya. Yakni setiap sesuatu itu jangan dikatakan najis kecuali kalau Tuhan sendiri yang menajiskannya. Jadi sesuatu dihukumi suci kecuali agama yang mengatakannya sebagai najis. Oh, ini ada di bawah. Ya, baguslah. Jadi perhatian. Oke, ini sudah penjelasan. Ada penjelasan. Tapi tidak apa-apa, sudah di atas itu tetap saja begitu. Orang tidak panjang juga. A, air kencing. Dan B, kotoran besar. Ini karena dua hal ini satu permasalahan, maka dijadikan 1 poin saja. Makanya di dan A dan B.
kencing dan kotoran besar. Terbagi menjadi satu, air kencing dan kotoran besar yang najis terdiri dari A. Air kencing dan kotoran besar manusia. B. Air kencing dan kotoran besar setiap hewan berdaging haram yang berdarah memancar, berdarah panas seperti tikus, kucing, dan sebagian dari spesies burung. Nah, ini apa namanya? Nafsu sa'ilah ini diterjemahkan di sini sebagai apa? Berdarah memancar. Nah, itu maksudnya ketika disembelih ya. Dalam kurung berdarah panas ini dibuang saja. Diganti apa? Ketika disembelih. Seperti tikus, kucing, dan sebagian dari spesies burung. 2. Air kencing dan kotoran besar yang tidak najis terdiri dari air kencing dan kotoran besar hewan-hewan berdaging halal, baik burung seperti burung gereja, burung merpati, atau selain burung seperti sapi dan kambing. Nah, ini yang tidak najis. D. Air kencing dan kotoran besar hewan-hewan berdaging haram yang tidak berdarah memancar seperti ular dan ikan yang tak bersisik. Ikan yang tak bersisik haram, tapi darahnya tidak muncrat kalau disembelih. Ular ada yang membagi pada 2. Nah, B. Air kencing dan kotoran besar hewan-hewan berdaging haram yang tidak berdarah memancar seperti ular dan ikan yang tidak bersisik. Nah, ular ini sebagian mengatakan dibagi 2, ular besar dan ular biasa. Ular besar itu kayak misalnya anaconda, ular piton yang besar, itu barangkali memancar ya. Ala kulli hal, nanti penerapannya lebih bagus kalau ular besar sekali, lebih bagus kita berhati-hati. C. Air kencing dan kotoran besar burung-burung berdaging haram seperti burung gagak dan burung nuri. Di sini ada perbedaan antara imam dan rahban. Kalau imam menajiskan kotoran burung yang haram dagingnya, tapi kalau rahban tidak menajiskan. Perhatian. Air kencing dan kotoran manusia dan setiap hewan berdaging haram yang berdarah memancar adalah najis. Kecuali dari jenis burung-burung berdaging haram yang kotorannya ya, haram yang kotorannya dikasihnya dihukumi suci. B. Air kencing, jelas ya, jadi saya tidak perlu jelasin. Jadi kencing dan kotoran manusia dan setiap binatang yang haram itu kencing dan kotorannya najis, kecuali kalau binatangnya itu binatang burung. Jadi sekalipun nafsu sa'ilah dan sekalipun burungnya haram, tapi kotorannya tidak najis. B. Air kencing dan kotoran hewan-hewan berdaging halal, baik dari jenis burung maupun selain burung adalah suci. C. Kan tadi penjelasan ya, subjudulnya penjelasan. A, B, air kencing dan kotoran besar. Sekarang C, mani. 1. Mani manusia adalah najis. 2. Seseorang yang istibro setelah buang air kecil
dan bersamaan dengan istibra tersebut keluar cairan yang tidak dia ketahui sebagai mani ataukah selainnya, bila dia tidak menemukan keyakinan akan kemaniannya dan keluarnya cairan tersebut tidak pula diikuti dengan tanda-tanda syar'i keluarnya mani, maka cairan ini tidak memiliki hukum mani dan dianggap suci. Nah, jadi C ya, mani. Poin 1, mani manusia adalah najis. Poin 2, seseorang yang istibra setelah buang air kecil dan bersamaan dengan bisa begitu ini, tunggu dulu. Seseorang yang istibra setelah buang air kecil, lalu keluar cairan yang tidak dia ketahui, jadi dan bersamaan dengan istibra tersebut itu dibuang, dan bersamaan dengan istibra tersebut itu dibuang. Jadi kalimatnya menjadi begini nih. Seseorang yang istibra setelah buang air kecil, lalu keluar cairan yang tidak dia ketahui sebagai mani ataukah selainnya, bila dia tidak menemukan keyakinan akan kemaniannya dan keluarnya cairan tersebut tidak pula diikuti tanda-tanda syar'i keluarnya mani, maka cairan ini tidak memiliki hukum mani dan dianggap suci. Nah, apa yang disebut tanda-tanda syar'i keluarnya mani? Nah, yang disebut tanda-tanda syar'i keluarnya mani, yakni tanda-tanda yang disebutkan oleh syariat sebagai keluarnya mani. Seperti apa? Rasa orgasme. Apalagi lelah, letih, setelah itu misalnya kayak begitu. Nah, jadi hukumnya kalau ragu dihukumi apa? Suci dan tidak dihukumi sebagai mani. Perhatian, tanda-tanda mani. Nah, ini tanda-tanda syar'i yang tadi itu. Yang kan tanda-tanda syar'i keluarnya mani. Apa tanda-tanda syar'i? Sebagai berikut. A, pada laki-laki tandanya 1, diikuti dengan syahwat, kenikmatan seksual yang akan muncul ketika gairah seksual terpuaskan secara sempurna, yakni orgasme. Jadi kalau disertai orgasme, maka itu sudah dihukumi mani. Apapun yang keluar itu. 2, adanya tekanan dan pancaran. Jadi memuncrat keluarnya. 3, tubuh menjadi lemas, menjadi lelah. Kalau pada wanita bagaimana? Cukup dengan syahwat, hanya syahwat. Syahwat yakni apa? Bukan nafsu birahi, tapi orgasme. Jadi kalau perempuan, apapun cairan yang keluar dari perempuan setelah orgasme, maka itu dihukumi mani. Sekalipun secara ilmiah bukan mani. Sebab wanita tidak punya mani. Mani wanita, yakni ovum, ada di dalam, tidak keluar. Tapi hukum syariatnya itu dihukumi mani. Nah, ini antum harus hati-hati. Misalnya kalau maaf lagi berkumpul dengan keluarga, lalu istrinya sudah orgasme, harus bilang ke suaminya. Kenapa? Karena kadang-kadang berpindah cairan itu ke tangan, ke kasur, ke spray, maka jadi najis semua. Jadi kalau sudah orgasme, istrinya bilang ke suaminya, kalau suaminya belum orgasme, saya sudah orgasme, jadi semua itu cairan sudah najis, hati-hati, begitu. Supaya tidak pindah kemana-mana. By the way, karena fikih, jadi harus diterangin seterang mungkin, supaya tidak ada kesalahan paham. Jadi tolong dimaafkan oleh antum dan
oleh para pemirsa sekalian yang mendengarkan radio kami yang insya Allah dengan nama Al-Wilayah, Suara Al-Wilayah. Insya Allah Ta'ala. D. Bangkai. Penjelasan tentang bangkai ini ya. Karena ini panjang juga ini bangkai. Jadi masalah bangkai panjang, jadi nggak bisa dikebul juga. Dan mungkin karena ya lagi lagi puasa juga, saya belum berbuka kayak antum. Walaupun saya sebenarnya masih kuat, tapi saya akhiri dulu ya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah sebelum dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sekarang kita memasuki bab tanya jawab. Saya tunjuk dulu Tangerang. Silakan Tangerang kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah sekalipun Tangerang yang bertanya, tapi Tangerang perlu ulangan karena suara mereka tidak masuk ke dalam rekaman. Pertanyaannya adalah, kalau ada pohon berbuah, jadi mau di depan rumah kayak di belakang di mana aja, lalu di bawahnya itu dijadikan tempat kencing dan buang air besarnya anjing. Apakah buahnya halal dimakan? Jawabannya halal dimakan. Jadi buah yang dipupuk, bahkan dipupuk sekalipun, dengan pupuk yang najis sekalipun, buahnya tetap halal. Nanti kalau antum mujtahid, nanti bisa dalilnya kemana-mana. Misalnya sudah berubah menjadi yang lain, istihalah misalnya. Jadi kayak nasi lah, nasi kan bersih, tapi kalau sudah jadi kotoran manusia, najis. Begitu sebaliknya, kotoran manusia jadi pupuk bagi padi. Padinya berbuah, buahnya jadi bersih lagi, jadi nasi lagi. Nah, begitu. Tapi kalau binatang pemakan, ini bukan pepohonan ya. Maka itu kalau pepohonan tidak ada masalah, tapi kalau binatang pemakan kotoran manusia, bukan kotoran anjing. Kalau binatang pemakan kotoran manusia, maka binatangnya jadi haram. Tapi haramnya temporer. Bisa jadi halal, tapi dikurung dulu. Untuk mengistibro, istilahnya istibro itu. Istibro binatang yang pemakan kotoran manusia untuk menjadi halal. Itu kalau ikan, saya ingat 1 hari 1 malam. Begitu. Tapi kalau pepohonan, maka biar dipupuk pakai apapun, buahnya atau daunnya tidak menjadi haram. Oke, giliran Palu, silakan. Ustaz, parfum yang memiliki kadar alkohol sangat sedikit, bagaimana hukumnya, Ustaz? Pertanyaannya bagus itu. Saya selama belajar tidak pernah terbetik pertanyaan itu. Aneh, tapi buat saya hebat. Mungkin teman-teman aneh nanti, merasa aneh. Saya terangin ya. Pertanyaannya, tapi tidak tahu antum membayangkan yang saya bayangkan atau tidak, saya tidak tahu. Saya akan jelaskan dulu di mana kehebatan pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya parfum yang mengandungi alkohol dengan kadar sedikit. Nah, bagaimana itu hukumnya?
Pertama, saya terangkan dulu di mana letak ajibnya pertanyaan ini, hebatnya pertanyaan ini. Alkohol, yakni cairan yang mengandung alkohol, ada beberapa, ada 3 minimal. 1, alkohol murni. 2, banyak alkoholnya. 3, sedikit alkoholnya. Nah, yang sedikit alkoholnya ini dipecah lagi jadi 2. Sebegitu sedikitnya sehingga cairan tersebut kalau diminum sebanyak apapun tidak mabuk. Mabuk yakni hilang akal ya, bukan kelempokan kata orang Jawa, bukan kenyang air yang pusing-pusing gitu. Enggak, ini hilang akal. Nah, ada lagi yang sedikit sedikit alkohol dan memabukkan. Dan minuman yang memabukkan itu memang sedikit alkoholnya, yakni kurang lebih sekitar 15%. Nah, makanya di situ yang saya katakan hebat pertanyaannya. Kenapa? Karena kalau parfum secara umum itu alkoholnya banyak. Jadi alkohol parfum ya secara umum itu 50 ke atas. Jadi bisa 60, bisa 70. Tergantung tukang suntiknya. Tergantung pabriknya. Kalau suntikan tergantung penyuntiknya yang jual parfumnya. Nah, yang umum itu 70 lawan 30. Jadi 70 alkoholnya, 30 parfumnya. Tapi kadang-kadang dia bertanya, kalau Bapak ingin lebih kuat, 60 saja alkoholnya, lalu 40 parfumnya. Begitu. Nah, alkohol yang di parfum yang banyak alkoholnya ini hukumnya suci. Nah, hukumnya suci. Kenapa? Asalkan alkoholnya tidak diambil dari bir loh ya. Kalau alkoholnya diambil dari bir, ya berarti najis. Misalnya ada minuman memabukkan, biasanya bir 15%, lalu diambil alkoholnya. Nah, itu najis itu. Dicampur ke parfum, parfumnya jadi najis. Nah, sekarang alkohol yang tidak diambil dari bir disebut alkohol natural biasanya. Alkohol tabi'i ke bahasa Arabnya, alkohol tabi'i. Alkohol tabi'i. Jadi alkohol tabi'i yang natural. Nah, alkohol yang natural ini suci, tapi haram dimakan, diminum karena bukan memabukkan lagi, tapi merusak kesehatan, bahkan bisa membunuh manusia. Secepat kilat itu mati, atau gosong itu tenggorokannya kebakar dan seterusnya. Nah, ini sekalipun haram suci karena yang najis itu yang memabukkan, bukan yang membunuh. Nah, alkohol yang mengandungi minyak wangi yang mengandungi alkohol yang banyak, maka hukumnya apa? Suci, sekalipun tidak boleh diminum karena bukan memabukkan lagi tapi merusak kesehatan. Begitu. Nah, sekarang jadi alkohol murni, alkohol banyak, cairan yang merupakan alkohol murni atau cairan kayak parfum yang memiliki alkohol banyak, itu hukumnya apa? Hukumnya suci. Tapi haram dimakan karena merusak kesehatan, bukan karena mabuk. Nah, sekarang kalau parfumnya memiliki alkohol 15%, nah gimana itu? Kayak kandungan bir, kayak kandungan yang memabukkan. Nah, menurut saya, kenapa menurut saya? Karena memang belum pernah ketemu sebelumnya dengan permasalahan ini. Menurut saya itu dihindari, najis.
hati-hatinya dihukumi najis. Kenapa? Karena dia sudah menjadi cairan yang memabukkan. Bukan merusak kesehatan, yang memabukkan. Begitu. Kecuali kalau parfumnya merusak kesehatan. Tapi secara menyeluruh, secara global, hukumi najis saja sudah parfum yang mengandungi alkohol sedikit, yakni 15%. Kalau 2% bagaimana? Saya tidak tahu, saya tidak bisa menghukumi, tapi secara lahiriahnya suci, karena tidak memabukkan. Begitu. Nah, jadi alkohol, parfum itu secara umum ya, itu adalah suci. Karena umumnya diambil dari alkohol natural dan ukurannya banyak. 60 sampai 70, jarang yang 50. 50% itu jarang, mungkin tidak ada. Ya, ini 60 ke atas. Boleh sesuai dengan eksperimen saya ya, yang berhubungan dengan suntik menyuntik orang yang jualan. Begitu. Jadi begitulah hukumnya. Oke, sekarang giliran Jakarta, silakan. Jadi pertanyaannya adalah, kan kemarin lagi membahas sandal itu ya. Sandal, apakah bisa memindahkan najis atau tidak. Dan saya terangkan, kalau sandalnya itu memiliki genangan air, walaupun sedikit, tapi dikatakan genangan, bukan basahan, maka memindahkan najis. Tapi kalau sandalnya basah saja, tidak ada genangan, maka tidak memindahkan. Nah, maksudnya dari lantai melalui sandal ke kaki ya. Jadi basahan selalu memindahkan najis. Kalau langsung, yang dibahas kemarin adalah sandal. Jadi sandal itu apakah bisa memindahkan najis dari bagian bawahnya ke bagian atas, yakni dari lantai yang disentuh oleh bagian bawah sandal. Bisakah dia memindahkan najisnya ke bagian atas sandal sehingga kaki kita yang di atasnya itu najis? Jawabannya, saya katakan, kalau sandalnya cuma basah, maka tidak memindahkan najis. Jadi basahan sandal yang ada di dinding sandal itu, di dinding sandal, di atas sandal, di bagian bawah sandal, di bagian samping sandal, kalau hanya basah saja, itu maka bagian bawah sandal tidak akan berpindah najisnya ke atas sandal. Tapi kalau sandal jepit misalnya, jepitannya sudah longgar-longgar, sehingga di antara jepitan sandal dengan sandalnya itu ada lubang yang ada air menggenang di situ, walaupun seujung lidi, maka itu memindahkan najis. Seandainya bagian bawahnya menyentuh najis, bagian atasnya menyentuh kaki kita. Nah, yang ditanyakan sekarang, batasannya apa genangan itu? Batasannya adanya air menggenang, sekalipun seujung rambut, sekalipun seujung lidi. Kalau seujung rambut, mungkin sudah bukan air menggenang ya. Nah, basah itu, termasuk basah kali. Tapi kalau seujung lidi itu saya yakin itu air yang menggenang. Jadi kalau ada lubang di jepitan sandalnya itu seukuran ujung lidi, menggenang di situ, tidak jatuh dia karena ditutup oleh bagian bawahnya, tapi bagian bawahnya tutupnya tidak rapat, sehingga tidak sebegitu rapat sehingga menyentuh memindahkan, menyetrumkan najis yang ada di lantai melalui bagian bawah sandal, terus kemudian menyentuh ujung daripada genangan yang ada di antara jepitan dan sandalnya, lalu memindah ke kaki kita yang ada di atas sandalnya. Jadi ukurannya genangan air lah. Jadi bukan hanya basah. Misalnya seukuran
lidi, misalnya seukuran lidi. Jadi kalau ada genangan seperti itu di antara celah-celah sendal itu, maka itu memindahkan najis. Tapi kalau hanya basah saja, basah, diusap dengan tangan kering, tangannya jadi basah, tidak ada masalah. Kalau hanya basah saja, tidak ada genangan. Langsung ke Palu. Belum ada Ustaz. Oke, balik lagi ke Jakarta. Kalau mandi, pertanyaannya, mandi junub itu mengandungi wudhu atau tidak? Jawabannya, kalau mandinya mandi junub, jadi mandi besar junub, maka mengandungi wudhu. Tapi kalau mandi besarnya bukan junub, sebab orang Indonesia semua mandi besar kadang-kadang dibilang mandi junub. Nah, kalau di Ahlul Bait itu dirinci, mandi besar tidak hanya mandi junub. Mandi besar bisa karena haid, bisa karena nazar, bisa karena nifas, bisa karena istihadah sedang dan banyak. Begitu. Jadi mandi besar kalau sebabnya junub, maka sudah mengandungi wudhu dan tidak perlu wudhu lagi. Tapi kalau mandi besarnya selain junub, maka wajib wudhu selain mandi. Apakah wudhu dulu baru mandi besar? Atau mandi besar dulu baru wudhu? Junub itu apa? Keluar mani. Lagi apa? Memasukkan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan atau ke tubuhnya perempuan. Maka jadi junub. Apalagi kemaluan lelaki dimasukkan ke tubuhnya lelaki. Itu juga junub. Haram loh ya. Saya tidak mau nerangin haram tidaknya. Ini sekedar biar zina, biar kemaluan lelaki masuk kemaluan perempuan yang tidak dinikahi. Nah itu juga sekalipun haram dinamai junub. Saya hanya mau menerangkan junubnya. Junub adalah keluar mani, orgasme, atau masuknya kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan dan ketubur secara umum. Dubur laki atau dubur perempuan. Itu junub namanya. Oke, kembali ke mana ini? Tangerang. Ya Ustaz, macam-macam najis Ustaz. Itu tadi sudah disebutkan sampai 11. Tapi kok belum ada yang itu Ustaz, kucing Ustaz. Kucing kan termasuk berbahaya juga itu Ustaz. Ya, baik. Pertanyaannya adalah, najis itu tadi sudah disebutkan ada 11. Tapi kalau tidak masuk kucing ya, karena kucing kan berbahaya. Jawabannya, lebih bahaya mana kucing sama harimau? Kalau berbahaya taringnya ya lebih bahaya harimau. Kalau bulunya mungkin lebih bahaya kucing. Allahu a'lam, penyakit, ya, penularan penyakit. Jawabnya adalah kucing tidak najis. Ya, kucing tidak najis. Tapi termasuk binatang haram. Karena itu karena baju dan badan orang yang mau sholat tidak boleh mengandungi yang haram, maka bulu kucing pun tidak boleh ada pada badan atau baju manusia yang melakukan sholat. Kalau ada satu bulu saja, bulu kucing, maka sholatnya batal. Tentu kalau diketahui dari awal ada bulu. Kalau tidak diketahui, ya enggak. Oke, jadi kucing walaupun berbahaya dari sisi penyakit dan seterusnya, dia bukan binatang yang najis. Tikus juga begitu. Tikus lebih berbahaya mungkin dari sisi penyakit. Tapi tidak najis. Karena itulah maka makanan yang bekas dimakan kucing itu kurang lebih hukumnya hanya makruh dimakan, tidak sampai haram. Oke, kembali ke Palu. Oke, Jakarta. Oke, pertanyaannya adalah seorang istri lahir dengan bedah sesar di daerah Hindu, Bali. Berarti kan tangannya masuk-masuk ke dalam perut tuh ya. Bagaimana, kan najis? Jawabannya,
biar tidak dimasuki tangan dokternya, sudah najis kalau dioperasi, karena darah kemana-mana itu di dalam perut. Hukumnya bagaimana? Hukumnya najis yang ada di dalam batin manusia, batin bukan ruh ya, maksudnya batin yakni dalam manusia. Kalau yang berlubang seperti mulut, hidung, telinga, seandainya ditutup lalu tidak terlihat, maka yang tidak terlihat itu disebut batin. Yang di luar disebut zahir, lahir. Nah, najis yang ada di batin itu tidak wajib disucikan. Seperti perut kita yang penuh dengan kotoran, kandung kemih kita yang penuh dengan kencing. Jadi, sekalipun tidak diraba oleh dokter Hindu, perut kita penuh najis. Dan itu tidak wajib disucikan. Itulah mengapa ketika ada misalnya infus darah itu, darah kan najis. Ketika diinfuskan ke kita, jadi najis kitanya. Terus, ya ini batin kita. Apakah wajib disucikan? Ya kalau mau disucikan, ya jangan darah yang diinfus lah. Sebelum diinfus kita sudah punya darah itu. Bagaimana mau disucikan darahnya? Disedot, dikeluarin, mati kita. Alhasil hukum fikihnya, najis yang bagian batin kita, bagian dalam kita, itu tidak wajib disucikan. Seperti mulut. Mulut kena darah, misalnya gusi keluar darah, lalu bercampur dengan, atau ditelan. Karena tidak tahu hukumnya kan haram ditelan tuh. Tidak tahu hukumnya ditelan, hilang darahnya. Apa wajib disucikan mulutnya? Tidak wajib, karena dia batin. Apalagi, nah misalnya gusinya keluar darah, tapi bercampur dengan air ludah, sehingga 3 sifatnya hilang, bau, warna, atau rasanya. Maka di samping sudah suci, bisa juga ditelan dan tidak juga membatalkan puasa seandainya bulan puasa. Saya nggak begitu. Jadi najis yang ada di batin manusia, di dalam manusia, tidak wajib disucikan. Pertanyaannya adalah, binatang yang najis itu adalah anjing dan babi darat. Nah, boleh nggak disentuh kalau dalam keadaan kering? Jawabannya, sekalipun basah boleh disentuh. Tidak ada masalah disentuh. Sekalipun basah. Tapi tangannya yang menyentuh najis. Tidak haram, boleh disentuh. Jadi pertanyaannya, boleh nggak disentuh? Boleh disentuh sekalipun basah. Tapi yang menyentuh dia itu, yang basah itu, apakah tangannya yang basah? Apakah yang menyentuh itu yang basah? Atau anjingnya yang basah? Atau babinya yang basah? Maka benda yang bersih yang menyentuh dia dalam keadaan basah salah satunya atau dua-duanya, maka yang menyentuh tadi menjadi najis. Tapi tidak haram. Boleh. Nah, bagaimana kalau anjingnya kering? Kalau babinya kering, disentuh. Nah, apakah najisnya pindah? Najisnya tidak pindah. Jadi kalau yang menyentuh kering, yang disentuh kering, maka najis babi dan najis anjing tadi tidak berpindah kepada yang menyentuh. Begitu. Jakarta tidak ada yang darurat? Nggak apa-apa, tetap air murni itu. Ya tetap air mutlak. Jadi pertanyaannya, air sumur yang dulunya tidak ada bau besinya, tidak berubah warnanya, sekarang putih normal, sekarang agak kekuning-kuningan dan berbau besi. Apa hukum air itu? Hukumnya tetap dihukumi sebagai air mutlak. Jadi masih tahan najis kalau tidak berubah bau, warna, dan rasanya oleh najis, yang dirubah oleh najis. Oke, saya akhiri sampai sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Saya tutup dengan doa karena mungkin Antum harus istirahat dan sahur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Allah, ya Tuhan kami,
ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek kami, mukminin mukminat, al-ahya minhum wal amwat, syarahilah alam barzah daripada keluarga kami yang telah meninggalkan kami, kolega-kolega kami, mukminin mukminat, para ulama, khususnya Imam Khomeini. Jagalah kami dari segala keburukan, begitu juga keluarga kami, mukminin mukminat, para ulama, khususnya Imam Ali Khamenei. Cepatkanlah datangnya Imam Mahdi alaihissalam dan sampaikanlah salam tulus kami kepada beliau. Jadikanlah kami syiah beliau yang diterima beliau dan disyafaati oleh beliau di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.